Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran prakarya. Oke, setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang media penghantar komunikasi. Oke, langsung kita mulai. Media penghantar komunikasi. Sebentar. Media penghantar komunikasi terdiri menjadi dua kategori, yaitu media penghantar komunikasi zaman dulu atau lawas atau masa lalu atau kuno, dan media penghantar komunikasi yang modern. Nah, materi hari ini yang kita bahas adalah media pengantar komunikasi yang sifatnya masih masa lalu, masih sedikit kuno mungkin. Luar biasa. Kita lanjutkan. Oke, seperti yang kita tahu bahwa komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun secara tidak langsung atau menggunakan media. Ingat, lisan tanpa media eh, dan ada juga komunikasi yang menggunakan media. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini adalah beberapa alat komunikasi tradisional yang dulu sering banget digunakan sampai dengan manusia menemukan media-media komunikasi yang lain yang jauh lebih canggih. Kita mulai dari yang pertama, kentongan. Oke, kentongan saya yakin banyak orang yang tahu pasti tentang kentongan ini ya. Jadi kentongan ini adalah media komunikasi yang banyak digunakan di Indonesia. Nah, kentongan sendiri ini cara kerjanya adalah dipukul, lalu dia akan mengeluarkan bunyi yang cukup keras. Benda ini biasanya digunakan masyarakat untuk memberikan informasi, ya, untuk memberikan informasi berupa sinyal suara. Sinyal suara ini akan diterima oleh orang lain yang mendengar, lalu akan biasanya untuk berkumpul dan lain-lain. Nah, di zaman modern kayak sekarang, kentongan ini juga masih tetap digunakan biasanya untuk bapak-bapak hansip yang biasanya patroli ronda di lingkungan rumah kita biasanya malam-malam untuk menjaga biar rumah kita nggak kecurian ya. Nah, si kentongan sendiri digunakan waktu mulai digunakan, maksud saya mulai digunakan waktu zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Kerajaan Gorontalo, Yogyakarta, dan di masa itu dengan berbagai ukuran dan berbagai bentuk dan berbagai bahan juga. Ada yang menggunakan kayu, menggunakan bambu, dan lain-lain. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah daun lontar. Kalau saat ini kita menulis dengan menggunakan kertas, nah, pada zaman dulu, pada zaman Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan zaman-zaman itu, orang masih belum menemukan kertas. Jadi, pesan dituliskan biasanya menggunakan daun lontar. Kenapa daun lontar yang dipilih? Karena daun lontar ini karakternya cukup tebal, kokoh, kuat, lalu bisa ditulis di atasnya dengan benda tajam. Ketika kita menggoreskan benda tajam ke atas daun lontar ini, dia akan berubah warna. Nah, inilah yang dimanfaatkan. Dan sifat dari daun lontar sendiri yang cukup tahan lama ini dimanfaatkan untuk orang bisa menyimpan pesan dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya mau dikirim atau disimpan sebagai catatan sejarah dan lain-lain. Oke. Daun lontar sendiri ini populasi tanaman ini banyak sekali ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah sekitarnya, daerah Nusa Tenggara pokoknya ya. Lombok, Bali,
ada juga Sulawesi, dan lain-lain. Oke, ingat ya, daun lontar. Kita lanjutkan. Yang berikutnya ada lonceng. Semua orang pasti tahu lonceng. Lonceng ini biasanya terbuat dari logam, menggunakan sinyal suara atau ketika kita menggunakan lonceng ini dia akan mengeluarkan bunyi. Nah, paling umum digunakan itu biasanya lonceng gereja atau di sekolah atau mungkin di rumah masih ada yang menggunakan lonceng di pintu pengganti bel elektrik, biasanya seperti itu, dengan cara dipukul atau digoncang dia akan mengeluarkan bunyi karena ada dua benda logam yang saling bertabrakan. Kurang lebih seperti itu. Saya yakin pasti mengerti. Ya, saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya burung merpati. Nah, kalau yang tadi pakai daun, yang sekarang menggunakan burung merpati. Nah, burung merpati ini lebih umum dikenal dengan merpati pos mungkin ya. Jadi merpati pos ini sebenarnya burung merpati yang dilatih. Merpati pos ini adalah burung merpati yang dilatih untuk dia bisa pergi jauh, tanpa nyasar walaupun memang ada sesekali nyasar gitu ya. Jadi merpati pos ini adalah burung yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan pada tujuan yang cukup jauh gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena burung merpati ini merupakan jenis burung atau jenis unggas yang cukup pintar dan dia memiliki naluri yang alami yang dapat kembali ke sarangnya meskipun sudah pergi dengan jarak jauh dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi zaman dulu biasanya uh, orang menggunakan burung merpati ini biasanya untuk mengirimkan pesan atau surat itu ke rumahnya. Misalnya kamu pergi nih, burung merpati pos yang kamu siapkan itu memang sudah ditetaskan, dibudidaya, dipelihara di rumahmu. Kamu bawa deh pergi berdua sampai di satu tempat, kamu tulis surat, lalu dikaitkan ke kakinya, dilepas, maka dia akan kembali ke rumahmu. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Tapi ingat, suratnya bukan surat kayak surat yang kertas yang besar sekali enggak. Ini di sini burung merpati karena memang ukurannya yang cukup kecil, jadi dia hanya mampu membawa bobot benda dengan bobot yang tidak terlalu berat. Makanya biasanya cuma pesan-pesan singkat saja, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya ada prasasti. Nah, kalau prasasti ini peninggalan sejarah dari zaman dulu, ya. Dari zaman dulu, kenapa bisa bertahan sampai dengan sekarang? Karena prasasti ini sebenarnya merupakan satu dokumen biasa. Kalau sekarang kita buat dokumen di kertas, zaman dulu belum ada kertas, orang membuat dokumennya menggunakan batu atau benda-benda keras yang bisa tahan lama. Seperti itu. Jadi diukir di batu, lalu disimpan, dibiarkan. Karena sifat batu yang keras, yang kokoh, atau misalnya di gedung, bahan-bahan yang bangunan yang terbuat dari bahan-bahan yang kokoh seperti itu, yang keras seperti itu, ketika dipahat, dibuat tulisan di situ, maka dia akan bertahan lama sampai dengan batu atau bangunan tersebut itu hancur. Ya. Cuman kalau yang namanya batu ya pasti akan lama sekali hancurnya kalau tidak dihancurkan dengan sengaja. Gitu ya. Kita lanjutkan. Yang berikut ini adalah trompet dari tanduk hewan. Biasanya menggunakan tanduk sapi atau tanduk kerbau karena ukurannya cukup besar. Tapi yang pengalaman yang pernah saya lihat lebih banyak menggunakan tanduk kerbau. Karena selain ukurannya yang lebih besar, tanduk kerbau ini biasanya lebih tebal. Gitu. Jadi untuk daya tahannya pasti jauh lebih lama dibanding tanduk-tanduk yang lain, tanduk sapi, tanduk kambing. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi pada zamannya, pada zaman orang menggunakan tanduk hewan
hewan ini, untuk trompet biasanya digunakan untuk penanda. Misalnya mau kerja, ditiup trompet, oh pekerja datang ke ladang misalnya, lalu mulai bekerja. Saat sore hari ditiup lagi sebagai penanda bahwa waktu bekerja sudah selesai. Nah, atau misalnya jam istirahat, trompet tanduk ini ditiup untuk penanda bahwa jam istirahat, silakan istirahat, silakan masuk lagi. Kalau di sekolah kita kan kita pakai pakai bel elektrik ya, pakai ada lagunya gitu ya. Kalau zaman dulu orang hanya menggunakan trompet seperti ini. Oke. Selain untuk hal-hal yang seperti itu, trompet tanduk hewan ini digunakan juga pada saat orang zaman dulu berperang. Nah, kalau ada yang suka nonton nonton film, ada satu film The Lord of the Ring itu komunikasinya menggunakan trompet seperti ini. Jadi pasukan maju, pasukan mundur, pasukan bergerak ke sini, pasukan bergerak ke sana, itu semuanya menggunakan uh, isyarat suara dengan menggunakan trompet tanduk seperti ini. Oke, sampai di sini paham? Kalau sudah paham saya lanjutkan lagi. Hampir sama dengan trompet tanduk tadi. Kali ini trompetnya menggunakan keong atau lebih tepatnya cangkang keong. Sejak zaman dulu, trompet seperti ini atau yang menggunakan cangkang keong ini banyak sekali digunakan. Biasanya di daerah pesisir sih. Banyaknya ditemukannya itu di daerah pesisir gitu ya. Biasanya digunakan untuk penanda kalau ada sesuatu yang terjadi, ada satu peristiwa besar yang terjadi. Misalnya contohnya ada bencana alam. Begitu ada gempa bumi, trompet ini ditiup sebagai penanda agar orang masyarakat gitu ya bisa lebih was-was, berhati-hati, atau misalnya berkumpul di satu tempat yang lebih aman, kira-kira seperti itu. Saat ini masih digunakan atau enggak? Masih. Trompet keong ini masih digunakan tapi terbatas penggunaannya, hanya dalam kegiatan-kegiatan eh, ritual adat yang biasanya ditemukan itu di daerah-daerah pesisir. Kalau saya sebut pesisir, berarti harusnya tahu ya bahwa pesisir itu adalah daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan pantai atau tempat-tempat yang dekat ke pantai, ke laut, gitu ya. Dilanjutkan lagi. Nah, kalau ini ada asap atau kepulan asap. Kalau ini penggunaannya jauh lebih lama, jauh sebelum ditemukannya trompet dan lain-lain yang tadi ya. Nah, jadi memberikan sinyal dengan menggunakan asap ini sudah umum digunakan sebelum zaman orang menggunakan trompet. Jadi asap di sini ada yang bakar, lalu dibuatlah kepulan asap, biasanya berupa sandi yang sudah dipelajari atau isyarat yang sudah dipelajari oleh orang lain gitu. Jadi begitu muncul asapnya, kepulannya seperti apa, artinya apa yang harus dilakukan, orang yang melihatnya sudah tahu gitu ya. Nah, ini biasanya sebagai sinyal-sinyal atau sebagai tanda-tanda adanya bahaya, ada kondisi-kondisi darurat gitu, untuk mengumpulkan orang banyak, kurang lebih seperti itu. Apakah sekarang masih digunakan? Sudah hampir tidak pernah digunakan lagi. Oke, kita lanjutkan. Yang berikut ada media pengantar komunikasi yang akan yang digunakan untuk menuliskan sesuatu. Kalau tadi di daun lontar, sekarang menggunakan tanaman yang namanya papirus. Ini adalah tanaman rawa. Tanaman rawa di sini papirus ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau di Indonesia sih orang lebih banyak menggunakan papirus ini sebagai tanaman hias, gitu ya. Tapi kalau kita belajar tentang sejarah, papirus ini dulunya digunakan oleh
orang Mesir di daerah Sungai Nil untuk membuat semacam kertas. Jadi ini cikal bakal kertas. Jadi sebelum orang menggunakan kertas, sebelum orang Cina menemukan kertas dari serat bambu, awal mulanya itu masyarakat di daerah sepanjang Sungai Nil ini menggunakan papirus. Papirus ini diambil batangnya, lalu apa namanya ya, dipepatkan, dibikin gepeng gitu, dibikin gepeng beberapa, dibikin gepeng lalu karena jumlahnya banyak dia akan menjadi satu lembar papirus. Nah, papirus ini sifatnya dia mampu bertahan cukup lama. Jadi untuk membuat catatan-catatan sejarah seperti itu biasanya orang Mesir menggunakan papirus. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya ada piktografi. Piktografi ini sudah muncul di materi pada pertemuan yang kemarin. Piktografi ini adalah simbol-simbol yang ketika digabungkan akan menjadi sebuah kata, satu kalimat, atau menjadi sebuah bahasa yang memiliki makna tertentu. Kapankah piktografi ini muncul? Piktografi ini muncul di kisaran tahun 3000 sebelum Masehi di daerah Sumeria. Nah, piktografi ini berkembang sampai dengan zaman modern. Seperti sekarang kita kenal dengan huruf tulisan. Seperti itu ya. Nah, jadi sebelum ada tulisan modern seperti sekarang, dulu berawal dari piktografi. Piktografi ini berupa simbol-simbol kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Selesai. Nah, karena sudah selesai, nanti akan ada tugas lewat grup WhatsApp. Jadi silahkan pantau grup WhatsApp-nya. Terima kasih.